Ya, pas. Hai guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ruli sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Faikur Rohman. Hai teman-teman, aku Tantri. Nama saya Namira Putri Habibah. Saya Nilna Muhimmatul Mahmudah. Hai, saya Puja Anglingsia Nurviola Valentina. Dan ini saya Retno Anggraini. Kali ini kita membahas tentang operasi perusahaan dagang. Apa sih operasi perusahaan dagang itu? Operasi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Transaksi di perusahaan dagang terdiri dari 1. Pembelian, 2. Pengeluaran kas, 3. Penjualan, dan 4. Penerimaan kas. Transaksi di perusahaan dagang dapat digambarkan sebagai berikut. Perusahaan dagang awalnya membeli produk kepada produsen karena perusahaan dagang tidak membuat sendiri produknya. Otomatis, perusahaan dagang mengeluarkan kas sebagai bukti pembayaran baik saat transaksi terjadi maupun di kemudian hari. Setelah perusahaan dagang menerima barang, proses selanjutnya, perusahaan dagang menjual barang kepada konsumen atau ke pedagang lain. Kemudian, konsumen membayar ke perusahaan dagang, berarti kas masuk ke perusahaan dagang. Yang selanjutnya, akun-akun perusahaan dagang. Akun-akun perusahaan dagang yang pertama adalah akun pembelian. Akun pembelian adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi pembelian barang dagangan. Yang kedua, akun penjualan. Akun penjualan adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi penjualan barang dagangan. Yang ketiga, akun beban pokok penjualan atau akun harga pokok penjualan adalah akun yang digunakan untuk menampung beban pokok atau harga beli dari barang dagangan yang telah terjual selama satu periode akuntansi. Yang keempat, akun persediaan. Akun persediaan adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan pada awal periode sampai akhir periode akuntansi. Yang kelima, akun potongan penjualan atau akun potongan tunai penjualan adalah akun yang digunakan untuk menampung jumlah diskon atau potongan yang diberikan pihak penjual kepada pembeli karena telah membayar secara tunai dalam kurun waktu yang ditentukan. Yang keenam, akun retur penjualan adalah akun yang digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian pesanan. Yang ketujuh, akun potongan pembelian adalah akun yang digunakan untuk menampung barang dagangan yang dikembalikan oleh pihak pembeli karena barang cacat, rusak, atau tidak sesuai pesanan. Yang selanjutnya, akun beban pemasaran adalah akun yang digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjual dan mendistribusikan barang dagangan hingga sampai ke konsumen.
Beban ini mencakup beban promosi, beban iklan, gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, beban angkut penjualan, dan sebagainya. Yang kesembilan, akun beban administrasi dan umum adalah akun yang digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum. Beban ini meliputi beban telepon, beban air, beban gaji karyawan administrasi, gaji direksi, beban penyusutan bangunan kantor, dan sebagainya. Yang selanjutnya, metode pencatatan. Metode pencatatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode periodik adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal serta akhir periode akuntansi saja untuk menentukan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Yang kedua, metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik saat dibeli maupun saat dijual. Ini adalah contoh tabel metode pencatatan periodik dan metode pencatatan perpetual. Selanjutnya, beban pokok penjualan. Apa itu beban pokok penjualan? Beban pokok penjualan adalah harga beli barang yang dijual selama satu periode akuntansi. Penghitungan BPP dapat dilakukan dengan menjumlahkan persediaan awal barang dengan pembelian bersih dalam satu periode, lalu dikurangi jumlah persediaan barang dagang pada akhir periode akuntansi. Sementara itu, perhitungan pembelian bersih dilakukan dengan mengurangkan jumlah retur pembelian dan potongan pembelian dari total pembelian. Selanjutnya, beban pokok penjualan yang telah ditetapkan lalu dikurangkan dari penjualan bersih untuk menentukan laba kotor usaha. Sedangkan penjualan bersih dihitung dengan mengurangkan jumlah retur penjualan dan potongan penjualan dari penjualan total. Nah, laba kotor yang telah diketahui lalu dikurangi dengan beban operasi untuk menentukan laba bersih usaha sebelum pajak. Beban operasi tersebut terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi umum. Beban pemasaran adalah beban-beban yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen, sedangkan beban administrasi dan umum adalah beban-beban yang terkait dengan operasi kantor dan umum. Ini adalah cara menentukan HPP atau BPP. HPP adalah harga pokok penjualan dan BPP adalah beban pokok penjualan. Dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang, seringkali diberikan berbagai potongan atau diskon. Yang pertama ada potongan tunai. Potongan tunai adalah pengurangan pembayaran yang diberikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli karena pembeli memilih melakukan pembayaran secara tunai. Yang kedua ada potongan pelunasan. Potongan pelunasan adalah pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli memilih melakukan pembayaran dalam batas yang ditentukan oleh pihak penjual. Yang terakhir ada potongan pemasaran. Potongan pemasaran adalah fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena suatu alasan tertentu terkait dengan aktivitas pemasaran. Ada dua jenis potongan pemasaran, yakni potongan kuantitas dan potongan dagang. Potongan kuantitas yaitu fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena membeli barang dagang dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan potongan dagang yaitu fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena telah menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Beban angkut dan mekanisme pengiriman. Yang pertama, Free on Board Shipping Point (FOB Shipping Point) adalah transaksi penjualan barang dagangan di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan tersebut dilakukan di gudang penjual. Konsekuensi dari hal tersebut adalah seluruh biaya pengangkutan barang dagangan dari gudang penjual ke gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, Free on Board Destination (FOB Destination) adalah transaksi penjual barang
Dagangan di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan tersebut dilakukan di gudang pembeli. Konsekuensi dari hal tersebut adalah seluruh biaya pengangkutan barang dagangan dari gudang penjual ke gudang pembeli ditanggung oleh pihak penjual. Retur penjualan. Retur penjualan adalah pengembalian barang yang sudah dibeli oleh pembeli kepada pihak penjual karena barang yang diterima rusak, cacat, atau tidak sesuai pesanan. Subbab selanjutnya adalah siklus akuntansi dagang. Apa saja ya tahapan yang ada dalam siklus akuntansi dagang? Adapun proses tahapan dalam siklus akuntansi dagang ada 3. Yang pertama yaitu tahap pencatatan, yang kedua tahap pengistisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Mari kita simak masing-masing tahapannya. Tahap pertama dalam siklus akuntansi dagang adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan. Siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang sebenarnya sama, namun terdapat sedikit perbedaan yaitu pada tiap prosesnya. Dimulai harus adanya bukti transaksi. Bukti transaksi dibuat berdasarkan transaksi yang terjadi di perusahaan dagang, bersifat tertulis, dan digunakan sebagai data awal atau sumber pencatatan dalam akuntansi. Contoh bukti transaksi berupa cek, nota kontan, faktur, kwitansi, nota debit kredit, struk pembayaran, memo yang biasanya dari warehouse, dan billet giro. Kemudian, setiap transaksi yang ada di perusahaan akan dicatat pada jurnal. Sebelumnya, jurnal itu apa ya? Jurnal adalah tempat untuk mencatat seluruh transaksi keuangan. Dapat dikatakan, jurnal merupakan catatan pertama dari proses akuntansi. Nah, di sini perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa hanya menggunakan jurnal umum, tetapi di dalam jurnal perusahaan dagang terdapat jurnal umum dan jurnal khusus. Pada dasarnya, semua transaksi perusahaan dapat dicatat pada jurnal umum. Namun demikian akan sangat menyulitkan dalam mengelompokkan transaksi tertentu. Jurnal khusus perusahaan dagang terdiri atas 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya yang berhubungan dengan perusahaan dagang secara kredit. Ciri-ciri pembelian secara kredit ditandai dengan keterangan kredit, adanya syarat pembayaran, keterangan dibayar pada minggu atau bulan depan. Transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang dicatat pada kolom khusus, sementara transaksi jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas atau tunai atau setara uang tunai. Contoh pengeluaran kas setara uang tunai antara lain cek, kwitansi, dan billet giro. Transaksi pengeluaran kas yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus, dan transaksi pengeluaran kas yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan secara kredit biasanya ada keterangan kredit atau ada keterangan syarat pembayaran tertentu. Dan yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau tunai atau setara uang tunai. Transaksi penerimaan kas yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus, dan transaksi penerimaan kas yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Langkah selanjutnya adalah dibuat rekapitulasi. Rekapitulasi merupakan penjumlahan secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit dan kredit dari jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Rekapitulasi dibuat untuk memudahkan melakukan posting pada buku besar. Setelah semua direkapitulasi, tahap selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Posting adalah kegiatan memindahkan akun-akun sejenis pada jurnal agar memudahkan penyusunan laporan keuangan. Apa itu buku besar?
Buku besar adalah kumpulan akun sejenis selama satu periode akuntansi. Kita juga bisa menyebutnya buku besar utama. Buku besar berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi dan sebagai alat kontrol atas pencatatan jurnal. Sumber pencatatan akun buku besar utama perusahaan dagang berasal dari akun jurnal khusus dan jurnal umum. Terdapat beberapa bentuk dari buku besar. Ada bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom. Pada buku besar utama, saldo akun piutang dagang dan utang dagang hanya dapat diketahui pada akhir periode. Agar saldo akun piutang dagang dan utang dagang dapat diketahui pada setiap saat, perlu disusun buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar untuk mencatat akun tertentu sesuai nama pemasok atau pelanggan beserta perubahannya. Buku besar pembantu berfungsi sebagai catatan pembantu buku besar utama yang memuat perincian akun-akun piutang dan utang dagang. Buku besar pembantu piutang adalah buku besar yang memuat catatan terperinci mengenai piutang dagang berdasarkan nama pelanggan. Data buku besar pembantu piutang dapat diambilkan dari bukti transaksi, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum atau retur penjualan. Sedangkan buku besar pembantu utang adalah buku besar yang memuat catatan terperinci mengenai utang berdasarkan nama pemasok. Data buku besar pembantu utang dapat diambilkan dari bukti transaksi, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum atau retur pembelian. Nah, jadi itu ya, buku besar pembantu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Selanjutnya, ini adalah contoh dari jurnal akuntansi perusahaan dagang. Jadi, totalnya ada 5 jurnal ya. Dan slide berikutnya adalah bentuk akun buku besar dan buku besar pembantu. Itu saja dari tahap pencatatan. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Setelah menyelesaikan tahap pencatatan, siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Apa saja ya tahap pengikhtisaran itu? Yuk kita temukan jawabannya. Tahap pengikhtisaran yang pertama adalah pembuatan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang menyajikan saldo akun-akun yang terdapat pada buku besar. Neraca saldo terdiri atas kolom kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Neraca saldo disusun menggunakan akun-akun dari buku besar. Neraca saldo berfungsi mengecek kebenaran pencatatan akun buku besar. Dan pencatatan neraca saldo dilakukan pada akhir periode akuntansi. Kolom debit digunakan untuk mencatat saldo akun debit pada buku besar, sedangkan kolom kredit berfungsi untuk mencatat saldo akun kredit pada buku besar. Tahap pengikhtisaran yang kedua. Tahap pengikhtisaran yang kedua adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan akun real dan akun nominal agar menunjukkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian berfungsi menutupi kelemahan pencatatan neraca saldo sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada dasarnya, penyusunan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang sama dengan penyusunan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang terdapat kekhususan yaitu penyesuaian persediaan barang dagang. Pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Proses pencatatan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan atau yang biasa disingkat dengan HPP. Yang pertama, metode ikhtisar laba rugi. Pencatatan penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi hanya menyesuaikan akun persediaan barang dagang pada awal periode dan akhir periode akuntansi.
Data persediaan barang dagang awal merupakan data yang terdapat pada neraca saldo. Data persediaan barang dagang akhir merupakan data yang terdapat pada data penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode akuntansi ada di contoh. Kedua, metode harga pokok penjualan atau yang biasa disebut dengan HPP. Pencatatan persediaan barang dengan metode HPP melibatkan akun-akun persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode akuntansi dengan metode harga pokok penjualan sebagai yang ada di contoh. 2. Jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada perusahaan dagang tidak hanya transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. Seperti pada perusahaan jasa, perusahaan dagang memiliki transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Akun lain yang masih perlu disesuaikan antara lain perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, serta piutang tidak tertagih. Tahap pengikhtisaran yang ketiga adalah pembuatan kertas kerja perusahaan dagang atau yang biasa disebut dengan neraca lajur. Kertas kerja disebut juga neraca lajur. Kertas kerja adalah suatu daftar yang terdiri atas lajur-lajur untuk menghimpun data akuntansi guna memudahkan penyusunan laporan keuangan. Tujuan penyusunan kertas kerja antara lain mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam penyesuaian, memeriksa kebenaran pencatatan akun yang telah dilakukan, dan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Dalam neraca lajur ini akan membantu untuk mengidentifikasi akun apa saja yang perlu disesuaikan dengan cara menyusun seluruh akun dan nilai sisa yang belum disesuaikan. Dalam neraca lajur akan sangat membantu untuk mengumpulkan pengaruh dari semua transaksi dalam suatu periode tertentu ke dalam suatu kolom. Neraca lajur ini juga membantu proses penutupan dengan cara menyusun semua sisa akun yang telah disesuaikan, dan dalam neraca lajur ini juga bisa digunakan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Penyusunan kertas kerja. Ada dua metode pembuatan kertas kerja perusahaan dagang, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan yang biasa disingkat dengan HPP. Pada prinsipnya, penyusunan kertas kerja perusahaan dagang sama dengan kertas kerja pada perusahaan jasa. Meskipun demikian, terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kertas kerja perusahaan dagang. Yang pertama, kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Akun persediaan barang dagang dalam kolom penyesuaian, angka debit dan angka kredit tidak diselisihkan, tetapi akun yang dipindah ke kolom neraca saldo disesuaikan adalah angka pada sisi debit. Selanjutnya, angka tersebut dipindah ke kolom neraca di sisi debit. Akun ikhtisar laba rugi dalam kolom penyesuaian angka debit dan kredit tidak diselisihkan, tetapi angka pada kolom debit dan kredit langsung dipindahkan ke kolom debit dan kredit kolom neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, angka pada kolom debit dan kredit neraca saldo disesuaikan dipindah ke kolom debit dan kredit kolom laba dan rugi. 2. Kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan atau yang biasa disingkat dengan HPP. Akun persediaan barang dagang dalam kolom penyesuaian, angka debit dan angka kredit tidak diselisihkan, tetapi yang dipindah ke kolom neraca saldo disesuaikan hanya angka pada sisi debit. Selanjutnya, angka tersebut dipindah ke kolom neraca sisi debit. Jumlah akun harga pokok penjualan dalam kolom penyesuaian setelah debit dan sebelah kredit dicari selisihnya. Angka selisih atau saldo tersebut dipindahkan ke akun HPP kolom neraca disesuaikan di sisi debit. Selanjutnya, angka tersebut dipindah ke kolom laba rugi sisi debit. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui angka HPP adalah dengan menghitungnya.
Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang yang terakhir adalah tahap pelaporan. Yuk simak tahap-tahapnya. Tahap pelaporan yang pertama adalah menghitung harga pokok penjualan atau yang biasa disebut dengan HPP. Harga pokok penjualan adalah keseluruhan biaya perolehan barang dagang yang akan dijual selama suatu periode akuntansi. Akun yang berada di perusahaan dagang antara lain akun persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Manfaat penghitungan HPP antara lain sebagai pedoman menentukan harga jual, mengetahui laba atau rugi selama periode berjalan, mengetahui laba yang ingin dicapai perusahaan pada masa depan, dan menilai efisiensi operasional perusahaan. Penghitungan HPP dilakukan dengan menerapkan metode periodik, yaitu metode penghitungan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Rumus penghitungan HPP sebagai berikut. Pembelian bersih. Pembelian bersih ini diperoleh dari pembelian ditambah beban angkut pembelian, kemudian hasilnya dikurangi dengan retur pembelian ditambah potongan pembelian dan pengurangan harga. Selanjutnya, barang tersedia untuk dijual diperoleh dari persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Dan harga pokok penjualan diperoleh dari hasil barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir. Tahap pelaporan yang kedua adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan berguna bagi pihak yang berkepentingan, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan perusahaan pada masa depan. Penyajian laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu. Berdasarkan informasi dari laporan laba rugi, dapat diketahui laba rugi yang diterima perusahaan. Kelompok akun yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan dagang diantaranya adalah kelompok yang pertama pendapatan, yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga beban operasional, yang keempat beban di luar operasional, yang kelima pendapatan di luar operasional, yang keenam pendapatan konferensi lainnya yang meliputi penghasilan, beban, pendapatan atau pendapatan konferensi lainnya, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya terdapat dua bentuk laporan laba rugi, yaitu single step dan multiple step. Selain laporan laba rugi, perusahaan dagang perlu membuat laporan penghasilan komprehensif lain. Berikut bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi bentuk single step. Laporan laba rugi ini disajikan tanpa membedakan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sementara yang kedua, laporan laba rugi bentuk multiple step. Laporan ini disajikan dengan memisahkan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha serta beban usaha dan beban di luar usaha. Yang ketiga, laporan penghasilan komprehensif lain. Komponen penghasilan komprehensif antara lain selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sales, dan bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan. Diklasifikasikan berdasarkan sifat, yaitu termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan venturan bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dan dikelompokkan sesuai dengan PSAK atau ISAK lainnya, yaitu tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi dan tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas akan melaporkan perubahan masing-masing akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama suatu periode. Perubahan modal akan mempengaruhi laba rugi yang diterima perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh laba akan menambah modal perusahaan, dan apabila perusahaan mengalami kerugian akan mengurangi modal perusahaan.
Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Aktiva, kewajiban, dan ekuitas milik modal atau saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu akan dilaporkan pada laporan neraca. Laporan yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan ini akan melaporkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan dagang. Laporan arus kas yang melaporkan arus kas selama periode tertentu akan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, pembuatan jurnal pembalik. Jurnal balik atau reversing entries adalah ayat jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi. Tujuan dibuat jurnal balik adalah untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu yang telah dibuat pada saat akhir periode akuntansi sebelumnya. Berikut ini 4 jenis jurnal penyesuaian yang memerlukan pembuatan ayat jurnal balik, yaitu yang pertama, biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, biaya dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Ayat-ayat jurnal balik merupakan pilihan perusahaan, bukan suatu keharusan pada awal periode akuntansi berikutnya. Karena itu, boleh dilakukan jurnal balik, boleh juga tidak, tergantung dari manfaat dan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan langkah dari penyusunan laporan keuangan pada akhir periode untuk menutup akun-akun pendapatan, beban-beban, dan pengambilan pribadi pemilik atau PRIV. Akun pendapatan, beban-beban, dan pengambilan pribadi pemilik atau PRIV mempunyai karakter yang selalu menjadi faktor penambah atau pengurang dari akun modal. Akun pendapatan dan beban-beban pada dasarnya hanya merupakan akun yang hanya berumur satu periode tertentu, bukan merupakan akun permanen seperti akun-akun dalam neraca. Oleh karena itu, akun-akun pendapatan dan beban sering disebut dengan akun sementara. Oleh karena itu juga, pada setiap akhir periode, akun pendapatan, beban-beban, dan pengambilan pribadi pemilik atau PRIV harus ditutup dengan kata lain dilakukan jurnal penutupan. Sehingga akun pendapatan, beban-beban dari pengambilan pribadi pemilik atau PRIV selalu bersaldo 0 dan dialihkan pada akun ikhtisar laba rugi, dan selanjutnya akun ikhtisar laba rugi dialihkan ke akun modal. Bentuk laporan laba rugi. Selanjutnya, bentuk laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya dalam satu periode usaha atau bisnis. Berikut ini adalah tujuan dari laporan laba rugi. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah pajak yang akan ditanggung. Kedua, untuk pengecekan histori perolehan laba rugi. Dan yang ketiga, untuk mengecek efisiensi dan efektivitas usaha berdasarkan pada nilai biaya usaha. Bentuk laporan laba rugi yang pertama adalah langsung atau single step. Bentuk laporan laba rugi single step hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba dan kumpulan akun-akun biaya dan kerugian. Selengkapnya dapat dilihat beberapa catatan dalam bentuk single step. Yang pertama, seluruh pendapatan hasil dari penjualan dikelompokkan dan dijumlahkan. Seluruh beban dikelompokkan dan dijumlahkan. Selanjutnya, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Dan yang terakhir, hasil selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Jadi, laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut, dan biasanya dipakai oleh perusahaan rintisan atau UKM. Bentuk selanjutnya yaitu bentuk tidak langsung atau multiple step. Bentuk ini adalah bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Jadi, beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor atau bruto, laba operasi, dan laba bersih. Penjabarannya, laba bruto atau laba kotor yaitu total penjualan dikurangi harga pokok penjualan.
sama dengan laba bruto. Pendapatan bersih adalah laba bruto dikurangi biaya usaha sama dengan pendapatan bersih. Pendapatan bersih setelah pajak adalah pendapatan bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya, pada akun pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Selanjutnya, pendapatan dan beban usaha disajikan pada bagian pertama. Setelahnya adalah penyajian pendapatan dan beban di luar usaha. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan seperti investor. Jadi jarang digunakan untuk perusahaan seperti UKM. Selanjutnya, kita memasuki bagian studi kasus. Selanjutnya, kita akan memasuki studi kasus. Perhatikan transaksi yang terjadi pada toko Kartika berikut ini. Pada awal pendirian, disetorkan uang sebesar 30 juta sebagai modal awal. Pada tanggal 2 Februari 2018, dibeli barang dagangan secara kredit sebesar 3 juta rupiah pada toko 5 dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 4 Februari 2018, dibeli perlengkapan dan peralatan toko sebesar 700.000 dan 1 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 5 Februari 2018, dijual barang dagangan Pak Ali sebesar 500.000 secara tunai. Pada tanggal 7 Februari 2018, dijual barang dagangan pada toko ABC sebesar 1.100.000 dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 9 Februari 2018, diterima kembali barang yang telah dijual pada toko ABC karena rusak sebesar Rp75.000. Pada tanggal 14 Februari 2018, dibayar beban sewa toko sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 14 Februari 2018, dibayar beban sewa toko sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 18 Februari 2018, dijual barang dagangan sebesar Rp750.000 pada toko Dika dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 20 Februari 2018, dibeli barang dagangan pada PD Intan sebesar Rp5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 23 Februari 2018, dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp300.000. Pada tanggal 25 Februari 2018, dibayar beban gaji karyawan sebesar 1 juta. Pada tanggal 27 Februari 2018, dijual barang dagangan secara tunai sebesar Rp1 juta. Dan pada tanggal 28 Februari 2018, dijual barang dagangan pada toko Rima sebesar Rp1.800.000 dengan syarat 2/10 N/30. Selanjutnya bisa kita lihat jurnal penerimaan kas dari toko Kartika pada periode berakhir 28 Februari 2018. Dari jurnal tersebut kita ketahui bahwa total kas yaitu 31.500, total penjualan yaitu 1.500, dan jumlah serba-serbi yaitu 30.000. Selanjutnya, jurnal pembelian. Jurnal pembelian berisikan pembelian barang dagangan atau perlengkapan atau lainnya secara kredit. Periode berakhir 28 Februari 2018. Pada tanggal 2 Februari 2018, dibeli barang dagangan secara kredit sebesar Rp3 juta pada toko Lina dengan syarat 2/10 N/30. Berarti di sini toko Lina sebagai debitur. Dituliskan di kolom keterangan dinamakan toko Lina. Pada kolom debit termasuk ke pembelian sebesar Rp3 juta. Pada kolom kredit dituliskan utang dagang Rp3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2018, dibeli barang dagangan pada PD Intan sebesar Rp5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti dituliskan pada kolom tanggal 20 Februari 2018 pada kolom keterangan PD Intan dengan debit pada pembelian Rp5 juta dan kolom kredit di utang dagang Rp5 juta. Kemudian semua dijumlahkan, maka kolom debit berjumlah pembeliannya Rp8 juta dan pada kredit utang dagang sebesar Rp8 juta.
Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai atau kas dari berbagai transaksi yang dilakukan perusahaan. Periode berakhir 28 Februari 2018. Pada tanggal 4 Februari 2018, dibeli perlengkapan dan peralatan toko sebesar 700.000 dan 1 juta rupiah secara tunai. Berarti perlengkapan sebesar 700.000 dan peralatan toko sebesar 1 juta rupiah. Pembelian peralatan dan perlengkapan toko berarti masuk pada debit kolom serba-serbi karena bukan termasuk utang dagang ataupun pembelian dagangan sebesar peralatan 1 juta rupiah dan perlengkapan 700.000. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom kredit pada kas 1.700.000. Lalu, pada tanggal 14 Februari 2018, dibayar beban sewa toko sebesar 1.500.000 rupiah. Maka dituliskan pada jurnal pengeluaran kas tanggal 14 Februari 2018, kolom keterangan diisikan pembayaran sewa. Pada kolom debit masuk ke serba-serbi karena bukan utang dagang ataupun pembelian barang dagangan sebesar 1.500.000. Kemudian pada kolom kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 1.500.000 dan tidak ada potongan pembelian. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2018 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000 rupiah. Dituliskan tanggal 23 Februari 2018 pada kolom keterangan listrik, air, dan telepon. Pada kolom debit bukan termasuk utang dagang ataupun pembelian, yaitu masuk ke kolom serba-serbi sebesar 300.000 rupiah. Dituliskan beban LAT atau beban listrik, air, dan telepon. Pada kolom debit dituliskan pengeluaran kas sebesar 300.000 rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2018 dibayar beban gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah. Beban gaji karyawan berarti perusahaan mengeluarkan kas. Dituliskan pada tanggal 25 Februari 2018 pada kolom keterangan membayar gaji, masuk ke kolom serba-serbi debit karena bukan termasuk utang dagang ataupun pembelian barang dagangan. Kemudian pada kolom kredit termasuk kas berkurang sebesar 1 juta rupiah. Lalu semua ditotalkan atau dijumlahkan. Pada kolom debit dijumlahkan 4.500.000 rupiah dan kolom kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Jurnal penjualan toko Kartika. Di dalam jurnal penjualan terdapat 6 kolom. Yang pertama ada tanggal, keterangan, kolom referensi, syarat, debit piutang, kredit penjualan. Di dalam kolom referensi pada jurnal umum biasanya digunakan untuk mencatat nomor akun ketika jurnal sudah diposting ke dalam buku besar. Kita lihat pada tanggal 7 Februari 2018 dijual barang dagangan pada toko ABC sebesar 1.025.000 dengan syarat 2/10 N/30. Jadi apabila ada kata dengan syarat berarti kita menjual secara kredit, maka kita tulis di jurnal penjualan. Dan di keterangan kita tulis toko ABC. Lalu kita tulis syarat 2/10 N/30. Nominal 1.025.000 kita tulis di debit karena kita ngejual berarti piutang kita bertambah. Dan juga kita tulis di kredit penjualan. Perhatikan ketika toko ABC Dika dan Rima bayar. Lihat bayarnya masih dalam jangka 10 hari atau tidak. Jika lebih dari 10 hari, maka tidak dapat potongan penjualan sebesar 2%.
Lalu kita jumlahkan total selama bulan Februari. Hasil akhirnya 3.575.000. Selanjutnya, jurnal memorial. Jurnal memorial adalah jurnal khusus catat retur. Retur adalah pengembalian barang dikarenakan barangnya rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Retur penjualan berarti kalau kita menjual kredit, kita punya piutang. Piutangnya debit. Sekarang dikembalikan berarti piutangnya berkurang. Nanti piutangnya dikredit. Di debitnya retur penjualan dan kreditnya piutang dagang sama sebesar Rp75.000. Tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang yang selanjutnya adalah posting ke buku besar. Sebelum posting ke buku besar, langkah pertama adalah menyiapkan dulu kolom-kolom buku besarnya. Buku besar itu ada yang bentuk T dengan rincian, sebelah kiri untuk akun debit dan sebelah kanan untuk kredit. Tapi di sini kami menggunakan buku besar yang 4 kolom, dihitung dari kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo yang terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan buku besarnya. Ada berapa buku besar yang harus kita buat? Nah, kita bisa menghitungnya melalui jurnal khusus yang sebelumnya telah kita buat. Dari situ kita memperoleh buku besar sebanyak 12. Akun-akun yang sama tidak perlu dihitung double ya, dan akun-akun yang kosong atau tidak ada nominalnya ketika di jurnal khusus, maka tidak perlu dibuat buku besarnya. Langsung saja kita mulai posting ke buku besar. Cara menamai akunnya dimulai dari kelompok harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kode akun 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka yang pertama adalah buku besar kas. Di sini kasnya adalah 111 nomor akunnya, piutang dagang 112, perlengkapan 113, dan peralatan 121. Mengapa peralatan memiliki nomor 121? Karena peralatan masuk ke dalam harta tetap. Baik, buku besar kas menengok ke slide sebelumnya yaitu jurnal penerimaan kas, terdapat akun kas. Di sini yang dipindahkan adalah jumlah akhirnya yaitu 31.500. Karena terletak di debit, maka saat di buku besar juga diletakkan pada kolom debit sebesar 31.500. Nah, kalau di jurnal umum perusahaan jasa itu satu-satu ya postingnya. Tapi kalau di jurnal khusus lebih memudahkan sebenarnya, karena hanya tinggal memindahkan dari kolom jumlah akhirnya. Selanjutnya, diperoleh dari jurnal pengeluaran kas, terletak di kredit, sebesar 4.100.000, sehingga saldonya 31.500 dikurangi 4.100.000 menjadi 2.700.000. Buku besar selanjutnya adalah piutang dagang. Yang pertama kita lihat di jurnal penerimaan kas, letaknya di kolom kredit karena biasanya dibayar, yaitu pembayaran piutang dagang dari orang lain. Karena jurnal penerimaan kas kosong, maka kita lihat di jurnal penjualan. Ada di kolom debit sebesar 3.650, maka kita posting ke buku besar sebesar 3.650. Nah, ternyata piutang dagang juga ada di jurnal umum. Ini diakibatkan karena ada retur penjualan, maka juga harus diposting ke buku besar piutang dagang sebesar 75.000. Saldonya 3.650 dikurangi 75.000, hasilnya 3.575.000. Buku besar selanjutnya adalah perlengkapan, diperoleh dari jurnal pengeluaran kas, terletak di debit sebesar 700.000. Selanjutnya, buku besar peralatan terletak di debit, asalnya dari jurnal pengeluaran kas sebesar 1 juta. Buku besar selanjutnya adalah buku besar utang dagang dengan nomor akun 211. Diperoleh dari jurnal pembelian, terletak di kredit sebesar 8 juta. Selanjutnya buku besar modal dengan nomor akun 311 diperoleh dari jurnal penerimaan kas, terletak di kredit sebesar 30 juta. Kemudian buku besar penjualan dengan nomor akun 411 diperoleh dari jurnal penjualan, terletak di kredit sebesar 3.650. Kemudian jurnal penerimaan kas terletak di kredit sebesar 1.500.000 sehingga saldonya 3.650 ditambah 1.500.000 menjadi 5.150.000. Kemudian buku besar retur penjualan dengan nomor akun 412
diperoleh dari jurnal umum sebesar 75.000. Buku besar selanjutnya adalah buku besar pembelian dengan nomor akun 511, diperoleh dari jurnal pembelian sebesar 8 juta dan ditulis pada kolom debit dan ditulis juga pada kolom saldo debit. Sebelumnya, kita cek pada slide jurnal pengeluaran kas. Apakah ada pembelian secara tunai? Nah, ternyata tidak ada ya. Hanya ada kolomnya namun kosong. Artinya tidak ada pembelian secara tunai atau tidak ada pengeluaran kas. Oleh karena itu, buku besar pembelian hanya dari jurnal pembelian saja ya. Buku besar beban sewa dengan nomor akun 611 diperoleh dari jurnal pengeluaran kas dan ditulis pada debit sebesar 1.500.000 dan saldo debit juga sebesar 1.500.000. Kemudian ada buku besar beban gaji dengan nomor akun 612. Sama diambil dari jurnal pengeluaran kas dan diletakkan pada kolom debit sejumlah 1 juta dan pada kolom saldo debit sejumlah 1 juta juga. Dan yang terakhir, buku besar beban LAT dengan nomor akun 613. Buku besar ini diambil dari jurnal pengeluaran kas dengan debit 300.000 dan saldo debit 300.000 ya. Itulah teman-teman pembahasan buku besar dari toko Kartika. Selanjutnya, dari buku besar pembantu utama diposting di buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Untuk membuat buku besar pembantu piutang dan pembantu hutang, data diambil dari jurnal khusus. Dimulai dari buku besar pembantu piutang. Untuk debitur, buku besar pembantu piutang dilihat dari jurnal penjualan. Sesuai yang sudah kita bahas, jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Kemudian, kita membuat buku besar pembantu hutang. Buku besar pembantu hutang artinya kita yang membeli secara kredit. Maka dari itu, kita mengambil data dari jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya yang berhubungan dengan perusahaan dagang secara kredit. Dan untuk melihat total piutang dan utang kita bisa melihat dari daftar saldo. Jika kita ingin melihat total piutang, kita bisa melihat dari daftar saldo piutang, dan jika kita ingin melihat total hutang, kita bisa melihat dari daftar saldo hutang. Langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Untuk menyusun neraca saldo, kita bisa melihat dari buku besar umum, dengan urutannya adalah harta, utang, pendapatan, dan beban. Yang pertama disusun dalam neraca saldo adalah kas, lalu piutang dagang, perlengkapan, peralatan, hutang dagang, modal, penjualan, retur penjualan, pembelian, beban sewa, beban gaji, serta beban listrik, air, telepon. Setelah semua dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan. Jumlahkan semuanya dan hasilnya harus mencapai balance. Jika tidak balance, pasti terdapat kesalahan pada penulisan atau saat penjumlahan. Dalam neraca saldo yang disajikan di sini, totalnya adalah 43.150.000 di kolom debit serta kredit, yang artinya sudah balance. Setelah membuat buku besar pembantu dan neraca saldo, mari kita membuat jurnal penyesuaiannya. Mari kita bahas data penyesuaian periode 28 Februari. Dari nomor 1, perlengkapan yang tersisa senilai 200.000. Kemudian kita tulis pada kolom keterangan yaitu beban perlengkapan dan hartanya adalah perlengkapan.
Nominal terpakai adalah Rp500.000 dan ditulis pada kolom debit dan kolom kredit. Rp500.000 diperoleh dari neraca saldo pada akun perlengkapan sejumlah Rp700.000 dan dikurangi oleh perlengkapan yang tersisa senilai Rp200.000. Alhasil nominalnya menjadi Rp500.000. Yang kedua, yaitu peralatan kantor disusutkan sebesar 5% dari nilai buku. Pada neraca saldo, peralatan berjumlah 1 juta. Dan 5% dari 1 juta adalah 50.000. Berarti pada jurnal penyesuaian ditulis beban penyusutan perlengkapan dan akumulasi penyusutan peralatan pada kolom keterangan. Nominal terpakai 50.000 ditulis pada kolom debit dan kolom kredit. Selanjutnya untuk nomor 3, beban sewa tempat sebesar 1.500.000 adalah untuk 3 bulan terhitung mulai bulan Februari. Berarti ini adalah bulan pertama sewa toko dan pada neraca saldo beban sewa tertulis 1.500.000 untuk 3 bulan. Nah, kita kan mau tutup buku bulan ini. Berarti masih terpakai 1 bulan dan tersisa 2 bulan lagi. Sehingga dari nominal 1.500.000 tersisa menjadi 1 juta. Kemudian ditulis pada kolom keterangan yaitu sewa dibayar di muka dan beban sewa. Pada kolom debit dan kredit ditulis 1 juta. Nomor 4, gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 300.000. Berarti pada kolom keterangan ditulis beban gaji dan utang gaji sebesar 300.000 pada kolom debit dan kolom kredit. Seperti yang tertulis pada tabel ya. Dan nomor 5, listrik yang belum dibayar sebesar 100.000. Sama seperti nomor 4, ditulis pada kolom keterangan beban listrik. Karena pada neraca saldo ditulis beban LAT, maka kita wajib menulis beban listrik atau LAT ya. Dan di bawahnya ada utang listrik. Nominal terpakai adalah 100.000. Nah, sekarang tinggal kita hitung semua jumlahnya pada kolom jurnal penyesuaian atau tabel jurnal penyesuaian ya. Dari kolom debit bertotal Rp1.950.000 dan pada kolom kredit total Rp1.950.000. Sehingga jumlah antara kolom debit dan kolom kredit adalah sama atau balance ya. Nah, itu saja dari jurnal penyesuaian. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Langkah selanjutnya dari siklus akuntansi dagang adalah menyusun neraca lajur atau bisa disebut dengan worksheet atau kertas kerja. Neraca lajur umumnya terbagi menjadi 10 kolom. 10 kolom terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, serta neraca, yang masing-masing terbagi menjadi 2 kolom yaitu debit dan kredit. Lalu, bagaimana cara menyusun neraca lajur? Langkah pertama yaitu kolom pertama dari neraca lajur yaitu neraca saldo diisi terlebih dahulu, sama persis dengan neraca saldo yang sudah dibuat sebelum jurnal penyesuaian. Pindahkan semua mulai dari nomor akun, nama akun, hingga jumlahnya. Jika sudah, selanjutnya adalah memposting data jurnal penyesuaian ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Apa saja yang diposting? Pastinya semuanya yang sudah tertulis pada jurnal penyesuaian yaitu beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, sewa dibayar di muka, beban sewa, beban gaji, hutang gaji, beban listrik, air, telepon, serta uang listrik, air, telepon. Selanjutnya adalah mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama, kas senilai 27 juta tetap ditulis 27 juta karena tidak ada penambahan ataupun pengurangan.
langsung saja dimasukkan ke kolom neraca. Oh iya, semua yang termasuk kelompok harta, utang, dan modal masuk ke dalam neraca. Dan semua akun yang ada di kelompok neraca adalah akun real. Nah, untuk selanjutnya, utang dagang. Utang dagang tetap ditulis 3.575.000 dan langsung juga dimasukkan ke kolom neraca. Perlengkapan. Perlengkapan senilai 700.000 dan terdapat kredit di ayat jurnal penyesuaian 500.000, maka sisanya adalah 200.000 dan ditulis di neraca saldo setelah penyesuaian kolom debit. Jangan lupa juga dimasukkan ke kolom neraca. Peralatan. Peralatan 1 juta tetap ditulis 1 juta dan juga dimasukkan ke kolom neraca. Begitu seterusnya hingga semua kelompok beban-beban dimasukkan dalam debit, dengan memperhatikan ada tidaknya pengurangan serta penambahan secara teliti. Setelah terisi semua, lantas apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan untuk mengetahui balance atau tidaknya. Untuk kolom neraca saldo setelah penyesuaian, dijumlahkan sudah balance. Lalu, untuk kolom laba rugi kredit tertulis jumlahnya 10.825.000 dan kolom kredit tertulis 5.150.000. Ini berarti adalah perusahaan atau toko mengalami kerugian karena beban-bebannya lebih banyak dibanding dengan pendapatannya. Tidak terasa, kita sudah beranjak pada akhir video kali ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya, perusahaan membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali, tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Dan oleh karena itu, di dalam menjalankan sebuah perusahaan, haruslah memperhatikan berbagai karakteristik yang ada, serta cara yang tepat dalam melakukan pencatatan transaksi yang ada. Sebagai penutup dari kelompok 1, saya ingin mengutip pernyataan dari Francis Bacon. Ia mengatakan bahwa uang adalah hamba yang baik, tapi ia adalah tuan yang buruk. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit, bulu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video kami.